Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kelas 9 semester 2 tahun pelajaran 2018-2019 bersama saya Junita SAG. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkaulah Allah Sang Pencipta kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah alam yang indah ini. Pada hari ini, kami akan memulai kegiatan belajar bersama. Terangilah akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengetahui serta memahami kehendak-Mu melalui kegiatan belajar kami pada hari ini. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk dalam materi bab 4, orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Dan hari ini kita masuk dalam materi pokok bagian A, yakni alam sebagai bagian hidup manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu dapat menjelaskan makna alam bagi hidup manusia dan penyebab serta akibat dari kerusakan alam. Dan yang kedua, dapat menjelaskan pandangan gereja terkait dengan makna alam bagi hidup manusia. Anak-anakku yang terkasih, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa gambar di mana ulah manusia yang merusak alam sehingga terjadi banjir, terjadi longsor, kebakaran hutan yang sudah mulai gundul, dan sebagainya. Banyak hal yang alam sediakan bagi kita yang begitu indah, namun kita sebagai manusia kadang dengan tidak bertanggung jawab merusak alam itu. Lalu kira-kira apa makna alam bagi hidup manusia? Menurut kalian mengapa alam kita menjadi rusak? Dan perilaku apa saja yang dapat merusak alam? Lalu akibat apa saja yang dapat dialami jika alam kita menjadi rusak? Anak-anakku yang terkasih, kita harus menyadari bahwa alam itu merupakan bagian dari hidup manusia. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam. Kita sadari bersama bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya itu dari hari pertama sampai hari kelima yang pada akhirnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Namun karena keegoisan dan keserakahan manusia, maka manusia berperilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam, bahkan kehancuran alam lingkungan. Berbagai contoh tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam ciptaan atau lingkungan hidup kita, antara lain membuang sampah sembarangan, mencari ikan dengan racun atau bahan-bahan yang berbahaya lainnya, penebangan hutan secara liar seperti yang ada pada gambar tadi, dan masih banyak lagi. Alam yang rusak dapat menyebabkan terjadinya berbagai bencana di bumi,
seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya. Lalu bagaimana pandangan kitab suci tentang alam? Mari kita lihat dan baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang," lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi
bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bacaan yang kedua itu dari kitab Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan kitab suci tadi dari kitab Kejadian bab 1 dan bab 3 itu, mari kita mendalami kedua bacaan ini dengan bantuan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Yang kedua, bagaimana pandangan kitab suci, khususnya dalam kitab Kejadian tadi, tentang makna alam bagi hidup manusia? Dan yang ketiga, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Dan pelajaran penting apa kira-kira yang diperoleh dari dua bacaan kitab suci tadi? Inilah beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mendalami makna kitab Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia. Kasih itu nampak dalam kisah penciptaan, di mana sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan kitab Kejadian tersebut, kita dapat melihat bahwa begitu bergunanya alam ciptaan Tuhan itu bagi manusia. Semua yang telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk, termasuk manusia. Maka manusia menjadi bagian dari alam, dan alam juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Sejak Adam dan Hawa berdosa dan meninggalkan Taman Firdaus, lingkungan alam di sana menjadi rusak, dan hubungan Adam dan Hawa dengan Taman Firdaus pun menjadi terputus. Sejak meninggalkan Taman Firdaus dengan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada dan dalam jumlah serba banyak untuk menjamin kehidupan manusia, Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras dengan menguasai alam semesta beserta segala isinya. Dari apa yang terungkap dalam kitab suci, kita dapat menarik makna tentang pentingnya alam lingkungan bagi kelangsungan hidup, sehingga kita mempunyai tugas untuk menjaga dan melestarikan keutuhannya. Anak-anak yang terkasih,
Pada hari ini kita telah mempelajari tentang makna alam bagi kehidupan kita sebagai manusia. Allah begitu luar biasa mengasihi kita dengan menciptakan alam yang begitu indah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Lalu, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas alam yang telah diciptakannya bagi kita? Sadarkah bahwa saat ini kondisi alam kita cukup memprihatinkan? Marilah anak-anakku sekalian, kita menyadari bahwa alam merupakan bagian dari hidup kita. Mohonlah pada Tuhan agar membantu dan membimbing kita untuk senantiasa peduli kepada alam lingkungan kita. Karena alam yang telah diciptakan Tuhan inilah yang membuat kita dapat hidup secara layak. Nah, sekarang aksi yang perlu kita buat untuk memelihara lingkungan kita, memelihara alam ciptaan Tuhan adalah kita ditugaskan untuk menanam 1 atau 2 pohon di sekitar rumah kita. Jadi setiap siswa menanam 1 atau 2 pohon di sekitar rumah, ya. Itu aksi kita pada hari ini. Dan marilah menutup pelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kembali kami haturkan ya Bapa atas kasih-Mu dalam kegiatan pembelajaran kami hari ini. Semoga kami senantiasa dapat menjaga dan melestarikan alam sebagai bagian hidup kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.